bagi kami luar biasa. Sosialnya, dermawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Memoriam Haji Imam Maturidi, Sarjana Pendidikan. Mohon izin dan berkenan, saya membuat video perjalanan singkat kakak saya tercinta, sahabat dan saudara kita semua, Haji Imam Maturidi, sebagai pembelajaran kisah sebuah perjalanan yang akan menjadi cerita dan kenangan hangat dan indah bersama. Imam Maturidi lahir di Brebes 50 tahun silam. Ibunya bernama Hajah Maisaroh almarhumah dan ayahnya bernama Kodarisman Muhtar almarhum, seorang pensiunan kepala sekolah dasar yang berasal dari Karangmoncol, Purbalingga. Imam menempuh pendidikan di SD Pengarasan 4 dan Madrasah Diniyah Tarbiyatul Atfal Pengarasan, MTS Manbaul Ulum atau MTS Negeri 03 Brebes, dan Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Tegal. Hobi dan bakatnya di bidang menulis sudah terlihat sejak Imam duduk di Madrasah Aliyah Tegal. Ia banyak menulis cerpen dan naskah teater, sehingga Imam pun mendaftar dan diterima di IKJ, Institut Kesenian Jakarta, pada jurusan teater. Namun karena telat mendaftar ulang, Imam pun gagal meraih cita-citanya di dunia seni peran. Gagal menjadi mahasiswa IKJ, Imam tetap merantau di Jakarta dan bekerja serabutan, dari pekerja bangunan hingga berdagang. Setahun kemudian, Imam melanjutkan sekolah di IKIP Muhammadiyah Jakarta yang kini berganti menjadi Universitas Profesor Dr. Hamka dengan mengambil jurusan Bahasa Inggris. Untuk menopang biaya kuliah dan meringankan beban orang tua, Imam juga bekerja mandiri, mulai dari instruktur sekolah mengemudi, mengajar di berbagai sekolah privat, pedagang, dan lain-lain. Jiwa organisasinya mulai matang setelah pada semester 3 ia terpilih menjadi ketua senat mahasiswa pada Fakultas Bahasa dan Sastra. Selain menulis cerpen, ia juga aktif membangun komunitas dan organisasi baik di lingkungan kampus juga di kampung kelahiran, Desa Pengarasan Bantarkawung, Brebes. Pada awal tahun 2000, Imam pulang kampung. Ia sempat mengajar di Sekolah Menengah Muhammadiyah Buaran, Bantarkawung, dan grup privat di salah satu lembaga kursus Purwokerto. Setahun kemudian, Imam membuka lembaga kursus bahasa Inggris dan komputer dengan nama The Cordova di Bumiayu. Imam terjun ke dunia politik praktis dan menjadi sekretaris PAC hingga ketua PAC P3 Kecamatan Bantarkawung. Pada pemilu 2004, Imam terpilih menjadi anggota legislatif DPRD Brebes. Kemudian pada pemilu 2009, Imam kembali terpilih menjadi anggota DPRD Brebes. Karir politiknya mulai menanjak ketika 2010 Imam terpilih menjadi ketua DPC P3 Kabupaten Brebes. Kemudian pada pemilu 2014, Imam meloncat menjadi caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah. Namun sayang, ia kalah tipis selisih 7 suara dengan calon lain dari Dewan Pimpinan P3 Jawa Tengah. Pada tahun 2015, Imam kembali terpilih untuk kedua kalinya sebagai ketua DPC P3 Brebes. Namun pada pemilu 2019, Imam kembali gagal saat menjadi caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah. Imam seorang yang gigih dan bekerja keras. Gagal dari keterpurukan bisnis rumah makan KDI di Jalan Lingkar Bumiayu, Imam banting setir menjadi pengusaha tanah kapling. Ternyata usaha di bidang kapling makin melebar hingga ke bisnis properti. Lewat PT Raja Kapling Mandiri yang didirikannya, usahanya makin meluas dari wilayah Brebes Selatan, Brebes Utara, Cilacap, Purbalingga, dan lain-lain.
Meski Imam bukan anggota DPRD, tapi dedikasinya dan perjuangannya untuk Partai P3 tak diragukan lagi. Ia terus membangun komunikasi dan rajin bersilaturahmi ke berbagai tokoh, baik tokoh politik, para ulama, dan juga tokoh lainnya dari berbagai kalangan. Dan tentu pengabdian dan kerja kerasnya untuk P3 juga diakui banyak pihak. Imam punya jiwa sosial yang cukup tinggi. Ia rajin bersedekah dan berbagi rezeki kepada mereka yang membutuhkan. Gerbek subuh adalah salah satu kegiatan sosial yang dilakukan, di mana seusai sholat subuh, Imam dan para sahabatnya mendatangi rumah atau door to door dan membagikan rezeki yang dimilikinya ke berbagai lingkungan dan desa. Bersama jamaah Masjid Al-Falah Dukuh Gempol Bantar Kaung, Imam juga membuat kegiatan syiar dan makmurnya masjid. Supi atau subuh ngopi adalah acara rutin pengajian sehabis subuh sembari ngopi di halaman Masjid Al-Falah Dukuh Gempol Bantar Kaung. Menyambut musyawarah cabang atau pemilihan ketua DPC P3 Brebes yang tertunda karena pandemi, Imam sudah bekerja dan mempersiapkan segala sesuatunya. Ia berharap kaderisasi Partai P3 baik dari tingkat ranting, kecamatan, dan kabupaten berjalan dengan baik dan kokoh. Namun takdir berkata lain. Tuhan Yang Maha Esa menuntaskan semua harapan dan obsesinya. Penghujung Juni 2021, Imam kehilangan ibu yang teramat dicintainya. Sakit dan usia yang sepuh membuat Ibu Hajah Maisaroh berpulang ke rahmatullah. Kesedihan kian menerpa keluarga Imam karena salah satu kakak perempuan dan juga adik kandungnya terbaring di rumah sakit. Selang dalam seminggu kemudian, musibah beruntun datang. Kakak dari ibu atau Uwa dan adik dari ibu atau bibi, juga saudara sepupu meninggal dunia. Belum sembuh dua saudara kandungnya, bertambah lagi kakak perempuannya juga dilarikan ke rumah sakit. Bersama saudara yang lain, Imam sangat sibuk mengurus keluarganya. Sementara ia tetap mengurus aktivitas lain, yaitu kegiatan partai dan usaha propertinya. Imam terlihat mulai sangat lelah dan drop, sehingga ia pun harus ikut dirawat di rumah sakit bersama 3 saudara kandung lainnya. 3 hari di rumah sakit, Imam makin drop dan kritis. Pihak keluarga pun berupaya untuk merujuk Imam ke rumah sakit yang lebih besar dan tentu lebih lengkap, baik sarana prasarana dan tenaga medisnya. Pada pukul 12.30 siang hari Kamis 15 Juli 2021, kakak perempuannya yaitu Hajah Ani Rohani yang juga merupakan istri dari almarhum Haji Muhajir M. Ardian meninggal dunia. Duka menyelimuti keluarga Bani Kodarisman. Pada malam Jumat pukul 18.30, tanpa disangka dan dinyana, Imam pun menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit yang sama di mana kakaknya juga berpulang ke rahmatullah. Pada pukul 23.30, Imam dikebumikan di makam keluarga di Bangbayang Hilir. Imam meninggalkan seorang istri, Lilis Afifah, seorang guru di Madrasah Sanawiyah, dan 3 anak laki-laki. Anak pertama dan kedua menempuh pendidikan di Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur, dan anak bungsu baru mau masuk sekolah dasar. Selamat jalan kakakku, Imam Maturidi. Kami keluarga, saudara, sahabat, rekan, dan keluarga besar pecinta Ka'bah di Brebes dan sekitarnya merasa kehilangan dan harus ikhlas melepasmu. Semoga amal baik dan pahala berlimpah penuh berkah untukmu, dan semoga semua salah, hilaf dan dosamu diampuni Allah yang Maha Agung. Selamat jalan kakakku, selamat jalan. Kami akan meneruskan perjuangan dan baktimu yang mulia. Tuhan kepada kami, habis sholat duhur, beliau duduk di depan Masjid Al-Falah mau pulang ke rumah. Ketika dia masuk mobil, dia sangat lemas. Kenapa enggak sampai berjalan-jalan atau mobil? Ternyata beliau bilang, saya udah lemas sekali. Jadi saya nunggu Mas Ateng dulu, saya mau panggil supir, takut di perjalanan ada apa-apa.
Sampai beliau udah sampai ke rumah, saya tidak tahu-taunya beliau langsung ke rumah sakit. Maka di rumah sakit kami bisa mendoakan dengan para kiai ibu gempol itu cuman bisa mendoakan semoga beliau dapat kesembuhan. Ternyata di balik itu Allah memberikan jalan yang lain. Itu beliau yang sangat mulia. Mudah-mudahan beliau iskariman al-musahidan. Ya, hidupnya sangat mulia. Mudah-mudahan kami doakan matinya mati syahid. Ya, kami doakan seperti itu. Kenangan-kenangan beliau sangat mulia, sangat banyak sekali yang dikenang. Sampai cita-cita beliau itu masyarakat Tugempol pengen benar-benar masyarakat yang hidupnya dengan keagamisan. Dalam arti tempat-tempat ibadah itu pengen penuh dengan jamaahnya, hak supaya orang-orang itu mau beribadah. Sampai tujuannya dia mengadakan usaha atau kerja, jangan sampai masyarakat Tugempol itu punya orang-orang banyak yang nganggur, akan dikerjakan dengan syarat untuk mau berjamaah ke masjid. Itu yang sangat saya kagumi. Sampai dia meninggal, kami pun mohon maaf tidak tahu meninggalnya beliau di rumah sakit, karena kayaknya kami kehilangan sosok yang seperti itu. Sekian dari kami, mohon maaf. Mudah-mudahan doanya kami menyampaikan kepada beliau, mudah-mudahan dia husnul khotimah, diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, mudah-mudahan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kami sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.